Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita rahmat, karunia, inayah serta taufiknya, sehingga dengan nikmat dan anugerah tersebut kita dapat melanjutkan pelajaran kita, kegiatan kita. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di tempat ini menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Dan kita berdoa semoga salawat serta salam tersebut tercurah limpah pula kepada kita, dan kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tahu nggak apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Di setiap pengajian, di setiap muqaddimah yang disampaikan oleh para ustadz, para dai, para guru, pasti ada salawat serta salam. Kita berharap untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Ayo, ada yang mau jawab? Kenapa? Apa itu syafaat? Ada yang mau nebak gak apa itu syafaat? Syafaat berasal dari kata syaf'un. 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 Apa arti syaf'un? Coba sama-sama baca surat Al-Fajr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Wasyaf'i wal watr. Itu ada syafa', ada watr. Syafa' itu artinya sesuatu yang genap. Watrun artinya sesuatu yang ganjil. Jadi syafaat berasal dari kata syaf'un yang artinya genap. Yang artinya genap. Maksudnya apa? Syafaat ini menggenapi amal kita yang kurang. Misal, amal kita tidak lebih banyak daripada dosa-dosa kita, sehingga kita tidak berhak untuk masuk surga. Amal soleh kita dikit, banyakkan amal buruk kita, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan surga. Tapi karena syafaat, sesuatu yang dikit tersebut digenapkan, ditambahkan. Jadinya tadinya kita tidak berhak untuk masuk ke dalam surga karena syafaat, maka kita sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Itu arti daripada syafaat. Jadi syafaat Nabi kepada umatnya menggenapkan amal solehnya, menambah amal baiknya, menambah pahalanya, sehingga yang tadinya kita masuk surganya nanti nih harus diazab dulu,
harus disiksa dulu, harus dibersihkan dulu, harus dituntut dulu, harus mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita dulu. Lalu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, yang menggenapkan amal soleh kita, yang memperbesar amal kebajikan kita, yang memperbesar pahala kita, sehingga kemudian kita bisa masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Itu namanya syafaat. Jadi syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang yang mulia. Ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ada syafaat orang-orang ahli Quran. Ada syafaat orang-orang soleh. Ketika nanti kalian menjadi ahli Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kelak kalian nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orang tua kalian, keluarga kalian, kerabat kalian. Jadi syafaat adalah pertolongan yang menolong amal soleh kita, memberatkan pahala kita. Yang tadinya kita tidak berhak untuk masuk surga, dengan syafaat tersebut kita bisa masuk surga. Di antara syafaat, tadi ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat orang-orang soleh, termasuk juga ada syafaat Al-Quran. Ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan datang kepada kalian syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabi, bagi orang-orang yang dulu di dunia senang baca Quran, menghabiskan malamnya untuk membaca Al-Quran, siangnya untuk menghafal Al-Quran. Malamnya dia tadarus, siangnya dia ngamalin apa yang dia baca. Itu nanti Al-Quran bakal nolong dia. Seandainya amal solehnya tidak lebih banyak dari amal salahnya, dari dosanya, maka Al-Quran yang akan menutup kesalahannya, memperberat amal solehnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga tanpa lewat dulu ke neraka. Itu namanya syafaat. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita tentang hadis kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis kelima ini berisi tentang penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Larangan membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, atau istilahnya namanya bid'ah. Bid'ah, sesuatu yang baru dalam urusan agama disebut dengan bid'ah. Cara memahami suatu hadis. Ketika kita membaca suatu hadis, sebelum kita berkesimpulan utuh, kita harus pahami step-step berikut. Hadis tidak bisa difahami dengan sendirinya. Dia perlu beberapa faktor. Yang pertama, ketika kita mau memahami suatu hadis, maka kita lihat asbabul wurudnya. Kita lihat asbabul wurudnya. Apa itu asbabul wurud? Sebab-sebab turunnya suatu hadis. Hadis ini turun dalam kondisi apa? Hadis ini sedang membicarakan siapa? Hadis ini turun ketika Nabi apa? Bagaimana kisahnya sehingga kemudian hadis ini turun? Itu namanya
asbabul wurud. Dengan mengetahui sebab turunnya hadis, kita tahu hadis ini kemudian berbicara tentang apa, konteksnya bagaimana. Jadi ketika kita memahami suatu hadis, kita lihat sebab turunnya hadis. Yang kedua, ketika kita mau memahami suatu hadis, maka kita lihat bagaimana pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hadis tersebut. Bagaimana pengamalan para sahabat terhadap hadis tersebut. Jangan-jangan kemudian ketika kita membaca hadis, kita memahami sesuatu yang berbeda dari yang dipahami oleh Rasulullah, dari yang difahami oleh para sahabat. Yang pertama, ketika kita membaca hadis, yang perlu kita perhatikan apa? Asbabul wurudnya, bagaimana konteksnya, dia turun kepada siapa, dia membicarakan tentang apa. Yang kedua, bagaimana pengamalan para sahabat, bagaimana pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, ketika kita mau memahami suatu hadis, maka lihat hadis-hadis lain yang membicarakan tentang konteks yang sama, yang membicarakan tentang suatu yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh dari suatu hadis. Contoh dalam hadis ini membicarakan tentang bid'ah, tentang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka tidak bisa kita berkesimpulan mengambil pemahaman tentang bid'ah ini dari satu hadis, tapi perlu kita kumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama agar kita mendapatkan kesimpulan yang utuh. Hadis yang membicarakan tentang bid'ah bisa kita kategorikan menjadi 3 hadis yang kemudian bisa menjadi rujukan untuk kita memahami makna bid'ah secara benar. Yang pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Kalian hati-hatilah terhadap perkara yang baru dalam urusan agama, karena rata-rata dari perkara yang baru tersebut mengandung kesesatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, bukan semua tapi rata-rata sesuatu yang baru dalam urusan agama tersebut mengandung kesesatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan rata-rata bid'ah itu mengandung kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Itu hadis pertama tentang bid'ah. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama, dan rata-rata dari setiap perkara yang baru dalam urusan agama mengandung kesesatan. Kemudian penjelasannya ada dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk darinya. Jadi ada perkara yang baru yang termasuk, ada perkara yang baru yang tidak termasuk. Jadi diklarifikasi oleh hadis ini, ma laisa minhu. Jadi yang dimaksud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang baru dalam urusan agama yang ma laisa minhu, tidak termasuk dari bagian dari ajaran dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang membedakan sesuatu yang baru yang termasuk
dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuatu yang baru yang tidak termasuk dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tadi bagaimana kita memahami suatu hadis. Lihat asbabul urutnya, lihat pengamalan sahabat dan pengamalan Nabi, kemudian kumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama. Tadi kita sudah bacakan hadis dengan tema yang lain. Kita lihat bagaimana pengamalan para sahabat tentang urusan-urusan baru dalam perkara agama. Ketika Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau melakukan banyak sekali futuhat, banyak sekali peperangan untuk melawan orang-orang munafikin, untuk melawan orang-orang yang mengaku nabi. Dari sanalah kemudian banyak sekali para sahabat yang menghafalkan Al-Quran syahid dalam peperangan. Syahid dalam peperangan, meninggal dunia. Kemudian khawatirlah Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, Al-Quran ini nanti lama-lama hilang karena semakin sedikit orang yang hafal. Karena banyak dari mereka yang meninggal dunia dalam peperangan, syahid. Maka kemudian memberikan usulan kepada Sayyiduna Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita lihat banyak sekali sahabat kami yang menghafalkan Al-Quran meninggal dunia. Alangkah baiknya agar kita bisa terus melestarikan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka kita perlu cara untuk menjaga Al-Quran. Gak bisa kita teruskan sebagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hanya musafahah, dengan hanya mentalakikan mulut ke mulut, telinga ke telinga. Perlu Abu Bakar untuk kita mengumpulkan mushaf jadi satu, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tadinya tercecer di tulang-tulang, di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu untuk menjadi satu mushaf keseluruhan. Maka pada awalnya Sayyiduna Abu Bakar menolak. Kenapa? Hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah. Ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka saya takut ini termasuk ke dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tertolak. Saya takut ini termasuk sesuatu yang bid'ah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada Abu Bakar. Setelah berpikir, ya Allah memberikan janji, Allah memberikan jaminan bahwasanya Al-Quran ini akan terjaga. Lewat apa? Lewat tangan-tangan orang muslim. Kita harus berusaha untuk menjaga Al-Quran. Maka karena banyak sekali yang wafat dari penghafal Al-Quran ini, maka kemudian yuk kita kumpulkan Al-Quran ini. Kita kumpulkan ayat-ayat, surat-surat yang tercecer untuk menjadi satu mushaf yang utuh. Sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi perkara yang baru dalam urusan agama ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh ketika dia memiliki dasar, memiliki dalil, memiliki landasan dari Al-Quran, dari hadis yang membantu pengamalan suatu syariat dalam Al-Quran, yang membantu pengamalan syariat daripada hadis, maka itu boleh meskipun tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sesuatu yang baru tersebut justru bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan, mengurangkan ibadah-ibadah mahdoh, yang kemarin sudah pernah kita jelaskan. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh.
Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya ditentukan oleh syariat. Kapannya, jumlah rakaatnya, jumlah bilangannya, tata caranya, itu namanya ibadah mahdhah. Itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Yang menambah, yang mengurang, yang mengotak-atik itu perbuatan bid'ah. Namun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak dijelaskan secara spesifik tata caranya, seperti sedekah. Kamu mau sedekah apa? Sedekah permen. Rasulullah nggak pernah sedekah permen. Tapi karena tata cara sedekah tidak pernah dijelaskan secara spesifik, maka kalian bebas untuk bersedekah dengan cara apa saja. Karena tidak pernah dijelaskan. Ini ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak dijelaskan tata caranya. Maka kalian boleh tuh berinovasi pada ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Contohnya belajar. Belajar juga ibadah ghairu mahdhah, tidak dijelaskan tata caranya. Kalian terserah berinovasi bagaimana cara kalian belajar. Kalian belajar menggunakan buku, bagus. Belajar menggunakan TV, nonton YouTube, bagus. Lewat game, belajar bahasa Inggris, bagus. Lewat apa lagi? Silahkan berinovasi pada ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang tidak ditentukan tata caranya, dibebaskan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Terserah, dibebaskan. Maka pada hal-hal tersebut silahkan berinovasi, dan tidak termasuk dalam bid'ah, dalam perkara-perkara baru yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam.